Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Baik, di sini semoga kita semua sehat selalu gitu ya dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Amin. Di sini ada ketua kelasnya? Ada, baik. Kepada ketua kelas, Ibu meminta tolong untuk kita berdoa terlebih dahulu gitu ya sebelum pembelajaran. Kepada ketua kelas dipersilakan. Baik, terima kasih. Amin gitu ya. Kepada ketua kelas juga terima kasih sudah memimpin doa hari ini. Nah, sebelum kita berlanjut, Ibu izin untuk mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Free memory. Nah, anak-anak alhamdulillah sebagian besar sudah hadir gitu ya, dan semoga yang belum bisa hadir, yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan, dan yang sedang izin, semoga dilancarkan segala urusannya, dan yang mungkin tidak ada keterangan, semoga nanti diberi hidayah gitu ya untuk bisa bergabung lagi dengan kita seperti itu. Amin. Nah, sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa sih? Ada yang masih ingat? Ada yang masih teks berita. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang teks berita. Apa itu teks berita? Silahkan. Oke, baik. Kemarin kita sudah mempelajari tentang teks berita, kita sudah mempelajari ciri-cirinya, kita sudah mencoba menganalisis begitu ya, teks berita itu seperti apa, kebahasaannya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa Bu sebenarnya yang akan kita pelajari hari ini gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu berbeda gitu dengan pembelajaran sebelumnya, tapi tetap ada kaitannya. Nah, pernahkah kalian melihat ini? Next. Kelihatan di Zoom. Ini bagian di depan-depan mungkin bisa terlihat gitu ya, apa ini? Apa coba ini? Ada yang tahu? Surat. Oke. Next. Atau ada yang pernah menulis ini? Pernah. Oh, pada pacarnya. Oke. Siap. Nah, lanjutnya. Nah, baik. Hari ini kita akan mempelajari mengenai surat pribadi dan juga surat resmi. Yaitu nanti kita akan belajar mengenai apa itu surat pribadi dan surat resmi, ciri-cirinya seperti apa, struktur kebahasannya seperti apa, dan nanti ketika Ibu sudah menjelaskan, nanti anak-anak akan diberikan LKPD atau lembar kerja yang nanti akan diisi seperti itu ya. Dan nanti di akhir pembelajaran kita akan membuat gitu ya. Anak-anak akan membuat mending surat pribadi atau surat resmi kira-kira kita membuatnya. Kita membuat surat pribadi, baik. Nah, tapi Ibu, kenapa ya kita harus belajar surat pribadi dan surat resmi? Ada yang tahu? Silahkan Endah, boleh. Kenapa kita harus membuat? Baik, betul sekali. Karena menulis surat, terutama surat resmi itu tidak boleh asal-asalan ya. Tepuk tangan dulu buat Endah. Baik. Benar ya, tadi kata Endah, menulis surat terutama surat pribadi, surat resmi itu harus
mengerti gitu tata caranya seperti apa, tata kebahasannya seperti apa, dan yang lain sebagainya. Begitu pula sebenarnya dengan surat pribadi, meskipun dengan teman tentu saja bahasa yang digunakan pun harus sesuai, harus baik, seperti itu. Nah, tapi Bu, sebelumnya. Nah, tapi kan saat ini memang masih ada ya surat secara cetak, secara fisik. Kan sekarang mah sudah zaman digital. Apa masih perlu kita belajar tentang surat-suratan ini? Kira-kira perlu gak kita sebenarnya? Kenapa tuh? Ada yang mau memberikan alasannya? Boleh? Nah, betul sekali. Meskipun tadi ya kata siapa? Kata Anissa meskipun tadi bentuknya berbeda, susunannya tetap sama seperti itu, betul ya? Nah, maka tujuan kita mempelajari surat pribadi dan juga surat resmi adalah siswa atau anak-anak itu mampu memahami perbedaan antara surat pribadi dan surat resmi, lalu dapat menggunakan bahasa yang tepat gitu ya, dan sesuai konteks. Ketika kalian mempelajari sesuatu, yaitu harus dengan sesuai konteksnya. Lalu mengetahui langkah-langkah yang terampil dalam menulis surat pribadi dan juga surat resmi, seperti itu. Nah, tapi apa perbedaan surat resmi dan surat pribadi? Ada yang tahu? Sepertinya tidak ada yang tahu dari wajah-wajahnya. Nah, mari kita kembali dulu ke paling awal sekali. Nah, ada yang mau membacakan? Coba yang ini. Boleh, siapa dulu nih? Anissa dulu boleh. Dari sini deh. Oke. Iya, isi dan juga nanti ada biasanya ada ini ya. Dari tanda tangan dan dari siapa gitu pengirimnya itu. Ya, dan cap seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada itu tadi surat resmi. Nah, ini ada surat apa ini coba? Nah, surat pribadi. Ada yang mau membacakan? Yang ini deh. Boleh. Yang ini boleh. Ya. Boleh. Sampai akhir aja. Oke, baik. Terima kasih. Siti Nurani. Tepuk tangan dulu kalau buat Siti Nurani. Baik. Nah, tadi kita sudah melihat gitu ya perbedaan, sudah melihat contoh surat pribadi dan juga surat resmi. Nah, kira-kira bisa dibayangkan tidak perbedaannya apa ya kira-kira? Apa itu Endah? Coba. Boleh. Betul. Nah, di surat resmi itu ada yang namanya kop surat. Kop surat itu yang mana, Bu? Yang ini ya. Nah, yang di atas itu ada logo, lalu siapa yang mengirimkan? Biasanya ini adalah instansi seperti itu dan juga nanti ada alamatnya dan juga nomor kontaknya seperti itu.
Nah, tadi juga kita sudah membahas tentang ciri-cirinya, ciri-ciri soal surat pribadi dan juga surat resmi, seperti itu ya. Dan kita mencapai akhir pembelajaran tentang apa itu surat pribadi dan surat resmi. Ada yang bisa menjelaskan kesimpulan pada hari ini? Kira-kira apa surat pribadi dan surat resmi ya? Tania, boleh Tania? Baik, betul ya tadi yang sudah Tania bilang bahwa surat resmi itu bahasanya lebih formal karena ditujukannya biasanya untuk dari satu lembaga atau instansi yang memang itu menangani suatu hal seperti itu ya. Dan kalau misalkan surat pribadi itu biasanya hanya dari perseorangan, dari orang ke orang, misalkan dari Siti atau ke Endah seperti itu. Kalau itu surat pribadi, maka kesimpulan pada hari ini adalah nah, menulis surat itu bukan hanya sekadar menulis kata-kata katanya ya, tetapi juga menyampaikan maksud dengan jelas, sopan, dan sesuai dengan konteks. Jadi, surat merupakan salah satu bentuk keterampilan berbahasa yang penting untuk kita kuasai. Karena kita, anak-anak, tidak pernah tahu gitu ya, kita di masa depan akan menjadi apa. Siapa tahu, siapa namanya? Muhammad Rafli misalkan menjadi presiden atau menjadi tadi KM gitu ya, menjadi bekerja di Kementerian Sekretariat Negara, kan siapa tahu ya. Atau yang sekarang OSIS, menjadi sekretaris OSIS, itu juga pasti akan berhubungan dengan surat-surat seperti itu. Maka anak-anak juga perlu belajar seperti itu ya, mengenai jenis-jenis surat, lalu bagaimana tata kebahasaannya, dan ciri-cirinya seperti apa. Nah, ini adalah tugas yang perlu dikerjakan. Nah, dikerjakan soal halaman 211 di buku paket bahasa Indonesia ya, tentu saja. Nah, nanti setelah dikerjakan mau dikumpulkan hari ini atau minggu depan? Hari ini minggu depan nih. Minggu depan, oke. Nanti mungkin KM bisa membantu Ibu untuk mengumpulkan gitu ya, mengenai buku-bukunya nanti dikumpulkan di meja Ibu, seperti itu. Nah, nanti di minggu depan kita akan langsung membuat surat pribadi atau resmi tadi? Tidak mau mencoba surat resmi? Oh, minggu depan aja. Oke, jadi minggu depan kita akan mempelajari kita akan membuat gitu ya, mencoba membuat surat pribadi. Untuk siapa? Untuk pacar? Untuk untuk teman dulu ya, untuk teman sekelas seperti itu. Nanti coba dipelajari kembali gitu ya, apa yang tadi sudah kita pelajari, coba dibaca lagi. Dan kalau misalkan ada pertanyaan yang dirasa sulit, boleh nanti minggu depan ditanyakan. Seperti itu. Nah, terima kasih. Ada pertanyaan dulu? Cukup. Oke, semoga sudah paham semua ya. Ini udah pada paham nih muka-mukanya. Sudah pada Bu, aku pengen jadi sekretaris negara katanya kayak gitu. Oke. Mungkin sebelum kita menutup, kita berdoa terlebih dahulu gitu ya. Ada yang mau mencoba memimpin doa, KM? Oke, silakan Enda. Amin. Nah, semoga yang kita semogakan tersemogakan seperti itu ya. Dan
anak-anak sekalian tetap semangat untuk belajar, jangan lupa berdoa, jangan lupa terus mempelajari apa yang tadi kita sudah pelajari, membuka kembali buku paketnya, tidak hanya dibaca tapi juga dipahami, seperti itu. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.